They live too far away. Get close together, come on. What are we going to do? These Marrowbone kids, how well do you know them? It's just that they worry me, always hiding away from the community. They're not hiding. They live. Halo guys, kembali lagi di channel Teateris. Di video ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Marrowbone yang rilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang pemuda dan adik-adiknya yang telah merahasiakan kematian ibu mereka. Hal ini dilakukan agar mereka tetap aman dari kehadiran sosok jahat di dalam rumah. Gak usah terlalu lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah keluarga yaitu satu ibu dan 4 anak. Anak yang paling besar yaitu Jack, anak perempuan satu-satunya bernama Jane, anak yang paling pemberani bernama Billy, dan yang terakhir anak yang paling bungsu bernama Sam. Mereka pindah ke rumah di mana ibunya dulu masih kecil. Rumah ini sangat menyeramkan karena sudah lama tidak dihuni. Alasan mereka pindah juga karena ibunya ini mempunyai masalah buruk dengan suaminya. Seorang ibu tersebut mengganti nama anaknya yang asalnya Fairbairn menjadi Marrowbone. Marrowbone itu sendiri merupakan nama belakang dari ibu tersebut, dan Fairbairn merupakan nama belakang dari ayah mereka. Alasan ibu mereka mengganti nama yaitu karena mereka semua akan dijauhkan dari ayahnya dan tinggal bersama ibunya. Ibunya pun berkata bahwa di rumah ini mereka semua akan memulai kehidupan baru dan semua kenangan buruk tentang mereka harus dilupakan. Terutama kenangan buruk tentang ayah mereka. Keluarga ini pun hidup dengan tenang dan damai di rumah baru mereka, seperti keluarga-keluarga bahagia pada umumnya. Jack dan adik-adiknya juga bertemu dengan tetangga mereka yaitu Ellie dan akan menjadi sahabat mereka. Di pantai mereka bermain bersama dan Ellie menjadi sosok yang membuat keluarga ini bisa melupakan masa lalu mereka. Beberapa hari kemudian ibu mereka jatuh sakit dan dia menitipkan pesan kepada Jack untuk merahasiakan kematiannya karena ibunya ini sakit cukup parah dan sudah sekarat, dan meminta kepada Jack untuk bersumpah menjaga adik-adiknya. Kemudian ibunya menyuruh Jack untuk mengambil kotak di lemari yang berisi uang yang banyak, dan perlu diketahui bahwa uang tersebut merupakan uang milik ayah mereka. Dan ibunya meminta untuk menyembunyikan kotak tersebut. Jika ayah mereka datang, tentu Jack menjadi marah karena kotak itu yang menjadikan alasan ayah mereka terus mengejarnya. Namun tak lama kemudian ibunya meninggal di atas kasur. Sepucuk surat dari ibu mereka mengatakan bahwa Jane harus menggantikan posisi ibunya sebagai pengasuh Sam, dan ibu meminta maaf kepada Sam karena tidak bisa menemani dirinya hingga besar. Billy diminta untuk menahan emosinya dan jangan sampai emosi tersebut menguasai tubuhnya. Dan yang terakhir, Jack diminta agar bisa untuk menjaga adik-adiknya ini agar tetap aman. Kemudian mereka semua berjanji untuk menjaga satu sama lain. Repeat after me. Nothing will separate us. We are one. Ever. Ever. Suatu ketika Jane melihat seorang pria menembak kaca rumah mereka. Dan itu ternyata ayah Jane. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, mereka semua masih tinggal di rumah itu. Dan Jack masih setia kepada omongan ibunya untuk menjaga adik-adiknya. Mereka bahagia seperti biasanya, bermain dan seperti layaknya keluarga-keluarga bahagia pada umumnya. Jack sebagai kakak pertama berusaha untuk menghidupi keluarga mereka dengan menjual roti ke kota untuk mendapatkan dagangannya uang. ke sebuah toko. Dan adik-adiknya Jack Pemilik dikunci toko di pun rumah menanyakan agar kabar mereka ibunya, semua aman. apakah dia Di sudah toko, sembuh dia dari akan penyakitnya. menjual roti. Jack pun Penjaga toko berbohong itu pada menanyakan pemilik toko tentang tersebut kabar ibunya. dan berkata Jack hanya bahwa mengalihkan ibunya dan masih belum bertindak sehat bahwa ibunya karena masih perubahan hidup. cuaca. Setelah kejadian ayahnya yang menembak rumah, Sam merasa ada kejanggalan di rumahnya. Seperti diteror oleh ketakutan yang tak terlihat. Dia selalu merasa dihantui jika melihat cermin.
Namun Jane selalu menenangkannya untuk berkata bahwa hantu itu tidak ada. Untuk meredam ketakutan Sam, Jack berusaha menutup semua cermin di rumahnya, menggunakan kain polos agar Sam tidak melihat kembali cermin itu. Namun ketika dia menutup cermin menggunakan kain, tiba-tiba atap rumah mereka meneteskan sesuatu. Dan saat Jack mencoba untuk melihat ke atap, tiba-tiba dia pusing dan kembali ke bawah. Jack menghampiri tempat Ellie bekerja, yaitu perpustakaan. Dan tampaknya Jack ini menyukai Ellie, karena Jack dan Ellie sudah mendapati ciuman yang cukup romantis. Jack juga menutupi kematian ibunya kepada Ellie, dan meminta untuk tidak mengunjungi rumahnya saat ini. Di tengah obrolan mereka, datang seorang notaris yaitu Porter. Dia ini yang mengurusi tentang legalisasi tanah dan kepemilikan rumah. Porter memberikan kepada Jack suatu surat untuk ditandatangani oleh ibunya dan meminta uang sebanyak $200. Collect the transfer charges on the estate. I'll come around the house tomorrow. Is your mother's Last name. right? Well, speaking of which, the other heirs have finally signed. Sesampainya di rumah, Jack mendiskusikan hal tersebut bersama adik-adiknya. Bagaimanapun caranya, Porter tidak boleh tahu tentang kematian ibunya. Ditambah mereka tidak mempunyai uang sebanyak $200. Mereka hanya mempunyai $50 saja sisa tabungan ibunya. Billy menyarankan kepada Jack untuk mengambil uang yang berada di kotak milik ayahnya tersebut. Namun Jane menolaknya karena mereka berjanji untuk tidak memakai uang tersebut. Karena tak ada pilihan lain, alhasil Jack menyuruh Billy untuk membawa kotak uang ayahnya yang sudah disembunyikan di goa. Setelah uang tersebut diambil, Jane tampaknya tidak suka dengan perbuatan Jack dan Billy yang mengambil uang. Namun Jack menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain untuk membayar kepada notaris. Dia juga menyuruh Jane untuk meniru tanda tangan ibunya, karena dialah satu-satunya wanita di sini. Pada saat Porter datang, dia menunggu terlalu lama, alhasil dia berusaha memasuki rumah itu. Dan Jack tahu bahwa Porter sudah berada di depan kamar ibunya. Dengan segera Jack langsung memberikan surat dengan tanda tangan ibunya yang sudah menempel di surat itu yang baru saja ditandatangani oleh Jane. Porter sedikit curiga kepada Jack, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena Porter hanyalah seorang notaris yang mengurusi kepemilikan tanah dan rumah seseorang. Setelah perizinan selesai, rumah itu resmi milik ibunya. Jack sangat berterima kasih kepada Porter dan strategi mereka untuk mengelabui Porter pun berhasil. Malam hari tiba, mereka semua merayakan kebebasan karena rumah ini sudah resmi milik mereka. Namun Sam tetap merasa ketakutan walaupun semua cermin sudah ditutup. Mereka semua berkumpul di suatu tempat dan bermain ular tangga. Semua tampak aman-aman saja. Mereka semua bahagia dan menikmati permainan itu. Namun tiba-tiba Billy melempar dadu terlalu jauh dan Sam disuruh untuk mengeceknya. Sam tiba-tiba berteriak karena penutup cermin terbuka. Mereka semua langsung berlari ke suatu tenda yang mereka buat dan berlindung di sana. Mereka mempercayai bahwa di cermin tersebut terdapat hantu yang akan menyerang mereka. Dan seperti biasa, Jack memasang kembali penutup cermin itu. Melihat atap rumah yang sudah bolong, Jack penasaran dan melihat ke arah bolong tersebut. Dan tiba-tiba dia melihat seseorang di atas sana, hingga akhirnya Jack pingsan karena terkejut. Jane berkata bahwa semua itu karena kutukan yang ada di kotak tersebut. Maka dari itu mereka harus membuang kotak uang itu. Billy yang paling pemberani berencana untuk membuang kotak uang tersebut ke cerobong asap karena dia meyakini bahwa jika kotak uang tersebut berada di rumah, maka hantu-hantu itu akan kembali menakuti mereka. Scene beralih di mana Sam yang penasaran dengan kamar ibunya dan tak disangka penutup cermin kembali terbuka. Sam melihat hal yang sangat menakutkan. Dia menjadi sangat trauma dan karena hal itu mereka semua berdebat soal pikiran buruk yang selalu menghantui mereka. Jack pun dituduh bersalah oleh adik-adiknya karena membiarkan Sam sendirian. Pikiran buruk yang selalu menghantui mereka yaitu ayahnya. No wardrobe mirror. He thinks he saw the ghost, Jack. It's so crazy to think his ghost is still up there. You can't hurt us now.
He's Singkat dead. cerita, terlihat Ellie yang baru saja datang ke perpustakaan dan bertemu dengan Porter. Dan tak diduga Porter menyatakan cinta kepada Ellie. Namun Ellie menolak karena Ellie dan Jack sudah memiliki hubungan yang spesial. Tentu Porter menjadi kecewa. Kemudian Porter memberitahu fakta yang belum diketahui oleh Ellie, yaitu tentang ayah Jack yang dikenal sangat kriminal dan sering menyiksa anak-anaknya. Scene kembali beralih ketika Jack yang baru saja pulang kencan bersama Ellie dan tiba-tiba dia menemukan Porter yang sudah berada di rumahnya. Porter langsung meminta tebusan kepada Jack karena dia merasa telah dibohongi tentang kematian ibunya dan tanda tangan surat perizinan. Dan Porter juga mengetahui tentang keberadaan kotak uang milik ayah Jack yaitu sekitar $10.000. Kemudian Jack berdiskusi bersama adik-adiknya. Mereka bingung karena kotak uang milik ayahnya sudah dibuang di cerobong asap dan uang sebanyak itu akan sulit untuk mereka dapatkan. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk mengambil kembali kotak uang yang sudah dibuang di cerobong asap. Billy yang paling berani akan mengambil kembali kotak tersebut. Dan tiba-tiba seorang pria misterius menarik Billy dan untungnya Billy selamat. Namun kotak uang tersebut tidak berhasil dia ambil. Mengetahui hal itu, Jack tiba-tiba kejang-kejang dan Jane memberikan saran untuk meminta pertolongan kepada Ellie karena hanya Ellie saja yang dapat membantunya. Pada malam harinya, adik Jack memberitahu Ellie dengan kode Morse untuk menemui mereka di tempat pertama mereka bertemu. Keesokan harinya Ellie datang ke tempat tersebut dan menemukan buku harian milik Jack. Ellie kemudian membaca buku tersebut. Dan di saat bersamaan Porter datang ke rumah Jack untuk meminta uang tebusan. Di buku diary yang Ellie lihat, terungkap rahasia keluarga Jack. Buku harian ini menjawab apa yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Jadi pada saat kejadian itu, Jack mengurung adik-adiknya di atap dan menguncinya agar aman. Kemudian Jack menghampiri ayahnya dan mengusirnya. Jack berusaha memberikan kotak uang milik ayahnya ke suatu goa, di mana ayahnya sedang menunggu. Tiba-tiba ayah Jack memukul dengan kotak uang tersebut dan berusaha membunuhnya. Namun untungnya Jack membawa pisau dan langsung menusuk lehernya. Ayah Jack yang baru saja ditusuk kembali bangkit dan mengejar Jack hingga di ujung tebing. Kemudian ayahnya mencekik Jack dan melemparnya jatuh ke jurang bebatuan. Dan hal itu membuat Jack pingsan sementara. Dan kembali ayahnya masuk ke rumah melalui cerobong asap, mendapati adik-adik Jack yang sedang bersembunyi di sana. Jack yang sudah sadar berlari ke rumahnya dan memanggil semua adik-adiknya dan ternyata semua adiknya sudah meninggal oleh ayah mereka. Keeping my promise. Setelah kehilangan adiknya, Jack ini mengalami gangguan jiwa yaitu kepribadian ganda. Dan selama ini peran yang menjadi adiknya itu adalah Jack sendiri. Mulai daripada saat mereka berdiskusi, bermain ular tangga, meminta saran kepada adik-adiknya, bermain bersama, ketakutan bersama, itu semua Jack yang memerankannya. Ini juga menjadi penyebab kenapa atap mereka tiba-tiba meneteskan sesuatu yang padahal gak ada hujan dan apapun. Air itu merupakan darah dari adik-adiknya. Ellie yang syok membaca buku harian Jack langsung berlari ke rumah Jack dan melihat kondisinya. Kemudian Porter yang penasaran melihat ke atap dan pintu tersebut ditutup oleh batu bata. Dia berusaha masuk dan mendapati mayat adik-adik Jack. Sesampainya di rumah Jack, Ellie melihat sendiri bahwa Jack sedang berbicara sendiri. Seolah-olah dia sedang memerankan adiknya. Ellie juga penasaran dan langsung menaiki atap rumah mereka. Tiba-tiba dia melihat Porter yang sudah tewas bersama adik-adik Jack. Tiba-tiba ayah Jack yang memang berada di atap rumah langsung menyerang Ellie. Ellie dicekik, dibanting sampai-sampai hampir dia mati. Saat diserang ayahnya, Ellie berteriak meminta tolong kepada Billy.
karena Ellie tahu bahwa Billy yang paling berani di antara mereka. Jack yang mendengar hal itu langsung mengubah pribadinya menjadi Billy dan menolong Ellie yang sedang diserang. Tak pikir panjang, Jack yang menjadi Billy pun langsung menembak ayah kandungnya sendiri. Setelah kejadian itu, Ellie langsung mendatangi dokter dan berkonsultasi mengenai kondisi Jack yang sekarang. Dokter berkata bahwa Jack mengidap penyakit kepribadian ganda. Dan orang seperti itu tidak bisa diprediksi dan cukup berbahaya. Namun Ellie tetap menemani Jack dengan kondisi seperti itu. Obat yang diberikan dokter pun sengaja tidak Ellie berikan kepada Jack. Karena obat itu bisa membuat pikiran tentang adik Jack akan menghilang. Dan Ellie merasa Jack masih perlu kehadiran adik-adiknya. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Dadah!